Kemudian dari pengembangan semua aspek ya. Waktu itu dulu kalau saya sebagai seorang syarikat Islam ada 3 trilogi namanya. Bersih kawin, ya, setinggi-tinggi ilmu, pandai-pandai siasat politik manusia. Itu dia berkelindan menjadi satu ya. Kalau orang yang baik, iman dan Islamnya jadi baik politiknya, itu tujuan itu. Di pandai-pandai siasat itu artinya bagaimana dan mengelola politik itu untuk kemakmuran kesejahteraan umat manusia dalam kerangka kaitannya dengan ada orang yang mungkin kami percaya. Kemudian ilmu Anda, ilmu itu setinggi-tinggi ilmu itu tuntunan dari Islam ya, untuk ilmu yang Anda ya. Dan Anda tahu dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, ya Fa'ilah menjadi desa bisa menjadi untuk masyarakat jelas. Tapi di dalam juga ada unsur politik di dalamnya. Kenapa politik yang ketinggian itu baru ada tentu parlemen ya. Itu politik modern ya harus begitu ya. Jadi tidak ada cara lain ya. Anda harus menjadikan DPR. Tapi kenyataannya betul-betul untuk menerapkan itu. Satu kesatuan dan kepolisian ada, kemudian Anda dan siasat dan tidak. Tiga-tiganya disaling baik percaya dalam rangka negara kita, negara demokrasi Indonesia untuk menunjukkan cita-cita bangsa kita, yaitu masyarakat yang sesuai dengan pemerintahan undang-undang dasar 45. Jadi tidak buruk, bahkan harus. Ya, kalau tidak nanti akan diremuk oleh orang-orang yang kita dulu kita sebagai dasar kekuasaan. Ya, Kalau untuk usaha untuk anak muda ini gimana ya Anda? Pesan-pesan yang Anda untuk teman-teman entrepreneur yang baru-baru merintis usahanya apa kunci-kunci kesuksesan? Ya, saya biasanya tidak membedakan anak muda dengan orang tua. Jadi kalau kita berbicara bangsa itu keseluruhan komponen bangsa itu. Orang muda, anak, kita perempuan dan kesatuan yang besar itu ya, masyarakat. Memang ada kata-kata begini dari tokoh kita Soekarno ya. Kumpulkan saya 100 orang lansia orang tua akan tercabut akan dengan sendiri. Kasih saya 10 anak muda tersembunyikan dunia. Itu kata-kata yang disebut anak muda dan orang tua dia harus sama. Jadi anak muda pada kami kata-kata anak muda adalah hari depan bangsa. Anak muda adalah hari depan bangsa. Kalau ada orang-orang tua sekarang atau ini Anda sudah menguasai zaman Anda ini, tapi masa depan itu ada di tangan pemerintah. Kata-kata itu memberikan gambaran pemuda itu dia harus bekerja dan belajar keras karena dialah yang akan meneruskan aktivitas apa yang dilakukan oleh pemerintah segala bidang dan bicara juga memperkaya. Tapi itu tidak terlalu mudah ya. Tidak terlalu mudah. Anak muda di sekarang dia berbeda dengan anak muda karena disebut anak muda milenial, orang muda, orang Z, orang Z. Itu dulu tidak ada.
kendaraannya sudah. Sekarang ini yang masih teknologi informasi ya, semua ada program handphone, program apa lain dengan alamat yang kekinian yang bisa membuka orang dunia ya. Kita dulu tidak ada. Jadi memang kita dia beruntung di satu segi ya, tapi bisa saja ada bagian negara masyarakat yang kurang bekerja keras ya, dia mau rilis ya, ada mendadak dengan adanya teknologi informasi tiba-tiba bisa dapat uang. Itu pikiran itu sampaikan banyak tipu ya, banyak jadi korban, dan anak-anak kita kalau kita waspada dia akan menjadi tidak punya rokok jadi korban. Kita sekarang itu dia lebih beruntung di balik negara-negara karena dia sangat ramah dengan teknologi informasi. Kita ini ibu saya semua mengaturkan saya handphone saya kan kita yang banyak terpaling jadi tak tapi ada orang-orang lebih banyak program pemerintah sekarang mendasar kepada anak muda terus lebih ruang menambah cita-cita berbagai apa ada Gelora bagus, itu pengalaman bagus, saya itu, jadi apa yang kita bicarakan bagus, dan diteruskan. Jadi sahabat billah yang bersama dengan ayahanda Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan, beliau adalah ikonik dan tokoh kita di Nusa Tenggara Barat yang orang-orang seperti beliau seperti tokoh dari segala ini, baik itu di politik, baik itu di dakwah, baik itu di sosial, di pendidikan, di usaha entrepreneur, beliau menjadi ikonik Nusa Tenggara Barat. Jadi mudah-mudahan para penerus-penerus kita yang menjadi penerus, terutama di Gen Z, generasi milenial, menerusi dari jejak karir beliau, yang beliau ini bukan hanya sekedar pengusaha, beliau bukan hanya sekedar ahli politik, tetapi semua beliau masuki yang semuanya itu adalah untuk jalur dakwah ilahi kalimatillah ta'ala. Jadi sahabat billah, mari kita sama-sama sekali lagi menapak tilas ataupun menelusuri jejak karir-karir beliau ini. Mudah-mudahan perjuangan kita bersama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.